Selamat pagi anak-anak, selalu semangat selalu. Kali ini Bu Nurul akan membahas terkait siklus akuntansi perusahaan dagang. Jadi sesuai dengan yang sudah kita share kemarin, yaitu paket soal siklus akuntansi perusahaan dagang di UD Buana, maka kali ini Bu Nurul akan coba jelaskan mulai dari tahap awal sehingga kamu bisa kembali mencoba menyelesaikan kasus yang sudah kita siapkan dan yang sudah kamu print kemarin. Bagi yang belum ngeprint, silakan segera di print dan diserahkan sebagai bukti kalau kamu sudah siap belajar di siklus akuntansi perusahaan dagang ini. Karena sebenarnya materi ini adalah materi kelas 11, cuman perlu kita matangkan lagi agar kamu lebih paham terkait proses siklus akuntansi perusahaan dagang. Kita bahas satu persatu dari awal. Kita bahas dari awal sesuai dengan paket yang sudah kamu siapkan kemarin, yang sudah kamu print. Jadi ini adalah salah satu contoh paket soal siklus akuntansi yang nanti bisa jadi ini akan hampir sama dengan nanti yang akan kamu kerjakan di akhir pembelajaran kelulusan di uji kompetensi keahlian. Tapi belum tentu, karena bisa jadi nanti kita akan menggunakan akuntansi untuk perusahaan manufaktur. Tapi untuk awal kita perdalam dulu untuk perusahaan dagangnya. Nah, kalau mengenal soal semacam ini, maka kamu harus terbiasa mengenal perusahaannya terlebih dahulu. Sebelum mengenal perusahaannya, kita coba biasakan kenal dengan proses atau tampilan dari awal model soalnya. Jadi kita bisa lihat tugas yang harus kita lakukan apa. Ini di bagian sini, menyelesaikan siklus akuntansi perusahaan dagang, average dalam kurung entry journal. Jadi di tahap awal yang akan kita lakukan adalah entry journal untuk siklus perusahaan dagang. Kemudian apa saja yang nanti akan kita kerjakan? Itu di poin ketiga, ini ada sales journal. Sales journal adalah jurnal penjualan, cash receipt journal, jurnal kas masuk, purchase journal, jurnal pembelian, cash payment journal, jurnal pengeluaran, kas, general journal atau petty cash journal, itu jurnal umum, inventory card, kartu persediaan. Jadi ada beberapa poin yang akan kita laksanakan di tahap awal ini. Jadi itu. Kemudian selanjutnya, agar kamu terbiasa dan lebih mudah untuk mengerjakan suatu kasus siklus akuntansi, maka kita harus kenal dulu dengan perusahaannya. Untuk bisa mengenal perusahaan itu menggunakan sistem apa, maka kita bisa lihat, cek di informasi umum perusahaan. Untuk di awal kita perlu bedah satu persatu, karena kamu juga baru kenal dengan model soal semacam ini. Tapi nanti kalau sudah terbiasa, maka hanya ada beberapa poin penting yang mungkin kita lihat, karena selebihnya biasanya sama. Mulai dari identitas perusahaan, boleh kamu baca detail. Kemudian kita lanjut ke kebijakan akuntansinya. Mulai dari poin yang pertama, sistem berpasangan dengan dasar accrual basis. Jadi kamu di kelas 10 sudah kenal dasar accrual basis dan dasar cash basis. Perbedaannya apa? Boleh kamu cek kembali ketika nanti kamu di kelas 10 accrual basis itu seperti apa. Tapi yang pasti accrual basis mencatat transaksi ketika terjadi. Jadi kalau kamu mengenal dua basis, yang satu kas basis, yang satu accrual basis. Kalau accrual basis, maka mengakui sebuah transaksi
itu ketika transaksi itu terjadi, tidak peduli ada kas yang masuk atau kas yang keluar. Contoh, saya beli pulpen 1 juta secara kredit, maka kalau menggunakan sistem accrual basis, acuannya adalah kapan transaksi itu terjadi. Jadi ketika terjadi hari ini, maka hari itu juga langsung dicatat. Tapi kalau cash basis, dia hanya mencatat transaksi yang ketika terjadi adanya kas masuk atau kas keluar. Jadi kalau saya belinya masih ngutang, maka dia nggak mau nyatet, dia nunggu adanya kas masuk atau kas keluar. Dan biasanya pada umumnya perusahaan pasti akan memilih menggunakan accrual basis. Kenapa? Karena nanti pengakuannya akan lebih secara periodik, dia lebih runtut dan juga kan lebih akurat. Potensi kesalahannya lebih kecil dibandingkan kas basis. Kemudian poin B bisa kamu baca seperti biasa. C. Kemudian poin ke pembelian. Setiap pembelian akan diperhitungkan PPN masukan 10% dari nilai pembelian. Ya, kamu di kelas 11 juga sudah belajar pajak. Ada PPN, pajak pertambahan nilai. Jadi pajak pertambahan nilai ini pajak yang melekat pada barang-barang yang dijual. Umumnya tarifnya masih 10%, belum ada perubahan. Jadi nanti harga yang tertera, misalkan harga 100.000, itu bukan harga murni barangnya, tapi sudah termasuk PPN 10%. Kemudian beban transport ditanggung oleh perusahaan. Beban transport ditanggung oleh perusahaan karena ini kita beli, berarti artinya kita sebagai pembeli. Beban transport ditanggung oleh pembeli, maka ini artinya dia menggunakan sistem FOB shipping point. Ingat lagi dulu kelas 11 ada FOB destination dan FOB shipping point. Kalau menggunakan FOB shipping point berarti beban transportnya ditanggung oleh pembeli. Tapi kalau menggunakan FOB destination, maka beban transportnya ditanggung oleh penjual. Kenapa ini saya sampaikan? Karena bisa jadi nanti di soal-soal yang lain tidak ada keterangan beban transport ditanggung oleh perusahaan atau pembeli atau penjual. Mereka menyebutnya sistem yang digunakan adalah FOB shipping point atau sistem yang digunakan adalah FOB destination. Maka ini artinya kamu sudah harus tahu apakah perusahaan sebagai penjual atau perusahaan sebagai pembeli yang akan menanggung beban transportnya, karena ini nanti akan berpengaruh pada proses perhitungannya. Poin C. Setiap retur pembelian akan diperhitungkan pengurangan atas nilai hutang dan PPN masukan. Jadi seperti biasa kalau ada retur, maka nanti akan mengurangi hutangnya atau piutangnya. Termin pembayaran net 30, diingat lagi termin pembayaran itu masih ada banyak, ada 2/10, N/30. Ada yang net 30 seperti ini berarti tidak ada syarat diskon. Kalau yang 2/10 N/30 berarti biasanya dapat diskon 2% kalau bayarnya dalam waktu 10 hari. N/30 berarti maksimal 10 hari. Karena ini syaratnya sederhana, pembayaran net 30 berarti hanya syarat pembayaran maksimal 30 hari, tidak ada syarat khusus. Kemudian keterlambatan pembayaran hutang didenda 1% dari nilai hutang. Saya rasa sudah jelas. Kemudian poin ketiga, pengeluaran kas. Pengeluaran kas di atas 1 juta dilakukan dengan cek. Nah, ini perlu kamu perhatikan. Dilakukan dengan cek. Maka pengeluaran apapun kalau menggunakan cek itu sama saja secara tunai, bukan secara kredit. Kenapa secara tunai? Karena cek itu juga uang, hanya dalam bentuk kertas. Ketika cek sudah dikeluarkan, maka sama saja uang sudah dikeluarkan. Atau kita nerima cek, maka sama saja kita sudah nerima uang. Makanya kalau nanti ada soal kok menggunakan cek, maka bisa dipastikan dia nanti masuknya ke jurnal pengeluaran kas atau jurnal penerimaan kas. Ya, setiap pengeluaran cek harus didukung dengan bukti pengeluaran kas. Poin C. Setiap pengeluaran kas sebesar 1 juta atau kurang dilakukan dengan dana kas kecil. Nah, ini nanti. Jadi nanti kalau sudah menggunakan kas kecil, maka
beberapa pengeluaran yang mengeluarkan kas tapi menggunakan kas kecil, maka jurnalnya bukan masuk ke cash payment journal atau cash receipt journal lagi, tapi masuknya ke petty cash. Kemudian kita cek ke poin ke D, sistem pencatatan kas kecil menggunakan dana tidak tetap. Sistem kas kecil menggunakan dana tidak tetap, maka artinya ini adalah materi yang akan kita bahas di akuntansi keuangan. Kalau yang belajar sama Bu Koyim nanti dijelaskan sama Bu Koyim sistem kas kecil. Kalau sama Bu Nurul juga sama Bu Nurul. Jadi ini hanya secara umum saja. Nanti lebih detailnya di mapel akuntansi keuangan. Kalau kas kecil itu menggunakan sistem fluktuasi atau tidak tetap, maka artinya setiap terjadi transaksi yang berhubungan dengan kas kecil, yang menggunakan kas kecil, maka langsung dicatat. Dicatat kemana? Ke jurnal kas kecil atau jurnal petty cash. Ada lawannya. Kalau sistemnya dana, jadi ada lawannya. Kalau yang di sini sistem pencatatan kas kecil menggunakan dana tidak tetap seperti yang sudah Bu Nurul jelaskan tadi. Jadi ketika ada transaksi yang menggunakan kas kecil, maka secara otomatis transaksi itu akan langsung dicatat ke jurnal petty cash atau jurnal kas kecil. Tapi kalau yang lawannya adalah sistem dana tetap atau impres system, yaitu kalau menggunakan sistem impres atau sistem dana tetap, maka ketika terjadi transaksi yang menggunakan kas kecil, maka tidak akan pernah dijurnal ke petty cash atau ke jurnal kas kecil. Kenapa, Bu? Karena sistem dananya tetap. Terus kalau nggak dicatat gimana, Bu? Nanti kita akan akui semua transaksi itu ketika sudah terjadi pengisian kembali. Jadi baru nanti ketika ada pengisian kembali kas kecil baru dicatat gitu. Jadi nanti kalau menggunakan sistem dana tetap, maka kamu tidak perlu mengisi yang namanya jurnal petty cash. Itu. Ya, hati-hati. Jadi nanti bisa jadi sistemnya dana tetap atau dana tidak tetap. Kemudian poin E, pengisian kas kecil dilakukan ketika saldonya 500.000 atau kurang. Saya rasa sudah jelas. Kalau nanti ada yang kurang jelas silakan tanyakan langsung di kolom komentar. Kemudian poin keempat, penjualan. Poin penjualan sama dengan poin pembelian kurang lebih. Saya rasa sudah jelas. Kalau memang ada yang kurang jelas langsung ditanyakan di kolom komentar. Kemudian poin kelima, saya rasa cukup jelas. Poin keenam, kita masuk ke poin penilaian persediaan barang dagang. Di poin keenam ini ada 2 poin, yaitu yang A, sistem perpetual dengan metode average. Jadi yang kamu kemarin akuntansi keuangan kelas 11 itu kamu sudah belajar tentang penilaian persediaan. Jadi persediaan itu penilaiannya ada macam-macam metodenya. Salah satu metodenya adalah average atau rata-rata. Cara ngitungnya gimana, Bu? Silakan pelajari di mapel akuntansi keuangan. Nanti kita juga akan bahas di prakteknya di sini. Tapi lebih detailnya kamu belajarnya di akuntansi keuangan. Kemudian di poin ketujuh, penyusutan aktiva tetap. Nah, aktiva tetap ini juga di akuntansi keuangan. Jadi nanti secara detail kamu pelajari di akuntansi keuangan. Cuman Bu Nurul akan jelaskan secara umum penyusutan aktiva tetap. Yang dimaksud dengan penyusutan atau depresiasi. Jadi aktiva tetap atau aset tetap itu kan seluruh aset perusahaan yang nilai ekonomisnya lebih dari 1 tahun. Contohnya apa? Gedung, kendaraan seperti mobil, mesin. Itu kan nilainya lebih dari 1 tahun. Nah, ketika nilainya lebih dari 1 tahun, maka suatu aktiva itu ketika umurnya bertambah, maka secara otomatis biasanya nilainya akan berkurang. Maksudnya gimana, Bu? Contoh, gedung sekolah kita
tahun 2013 waktu pertama kali berdiri masih bagus-bagusnya, misalkan masih baru, catnya masih baru, nilainya 500 juta. Tapi 4 tahun kemudian bisa jadi nilainya sudah tidak 500 juta, tinggal 300 juta. Loh kok bisa, Bu? Ya iya, uang catnya sudah mulai buram. Terus mungkin ada retak-retak. Nah, keusangan atau penyusutan nilai itu disebut dengan penyusutan atau depresiasi. Nah, penyusutan nilai atas aktiva tetap itu perlu dihitung kalau di dalam akuntansi. Perhitungannya ada macam-macam. Salah satunya adalah dengan metode garis lurus. Ini. Emang ada berapa, Bu? Ada banyak metode perhitungan aktiva tetap, kamu nanti pelajari di akuntansi keuangan. Metode garis lurus secara umum akan menghasilkan nilai penyusutan aktiva tetap yang sama setiap tahunnya. Jadi kalau ngitung dapat 5 juta setiap tahun, maka secara otomatis nanti nyusutnya setiap tahun ya 5 juta. Itu. Kalau metode lain bisa jadi berbeda-beda atau berubah-ubah. Begitu ya. Dan poin ke B, penyusutan dana pencatatan beban depresiasi dilakukan pada akhir setiap bulan. Saya rasa sudah cukup jelas. Oke, itu jadi untuk perkenalan kebijakan akuntansinya sampai di situ. Jadi ini adalah bekal buat kamu. Kalau di awal seperti ini mungkin masih terasa banyak yang perlu kamu ketahui, tapi nanti kalau sudah terbiasa, maka hanya ada perlu beberapa poin-poin penting yang perlu kamu ambil, karena biasanya yang lain sama, begitu. Kemudian kita lanjutkan dengan daftar akun. Jadi mulai hari ini Bu Nurul minta kamu sudah harus mulai kenalan dan terbiasa dengan nama-nama akun ini. Kamu harus mulai sayang, mulai akrab dengan nama-nama akun ini dan nomor-nomor akunnya. Bukan nomor akun secara detail, tapi ciri khas dari masing-masing akun. Kenapa? Karena nanti bisa jadi ketika nanti kamu ujian akhir, bisa jadi soalnya bisa jadi lebih rumit dari ini. Kalau ini contoh soal yang ini, kamu enak ada nama akun dan ada keterangannya. Cash in bank sama dengan cash di bank, account receivable sama dengan piutang dagang. Bisa jadi nanti ketika kamu ujian tidak seperti ini. Bahasa Indonesia ini hilang semua. Jadi kamu sudah harus terbiasa. Nah, selain terbiasa dengan nama-nama akunnya, nomor akunnya kamu juga sudah harus familiar. Kenapa? Karena nanti ini akan memudahkan kamu ketika mau menyusun laporan keuangan. Contoh, kelompok aset atau harta diikuti dengan awalan angka 1. Nomor akunnya pasti 1 awalnya. Kemudian kelompok liabilities atau utang, nomor akunnya secara otomatis diawali dengan 2. Kelompok ekuitas atau modal diikuti dengan angka 3. Dan harus ingat saldo normalnya. Kalau kelompok akun aset, maka kelompok 1 saldo normalnya di debit. Kemudian kalau kelompok akun 3 dan 2, kelompok ekuitas dan utang, saldo normalnya di kredit. Kemudian kelompok revenue atau pendapatan, saldo normalnya di kredit dengan awalan angka atau nomor akun 4. Cost of goods sold atau beban harga pokok penjualan dicirikan dengan awalan angka 5. Saldo normalnya di debit. Kemudian kelompok akun 6, ini adalah kelompok akun untuk operating expense atau beban-beban operasi. Saldo normalnya di debit. Kemudian kelompok akun 8 adalah other revenue and gains atau pendapatan lain-lain, diawali dengan 8, saldo normalnya di kredit. Dan terakhir kelompok akun 9, ini adalah kelompok akun untuk other expense and loss atau beban lain-lain, saldo normalnya di debit. Kenapa Bu Nurul sebutkan saldo normal? Kenapa kamu harus ingat dan hafal betul? Karena ini nanti akan membantu kamu ketika penyusunan laporan keuangannya.
Jadi saldo normal itu kalau mungkin yang belum pernah diajar Bu Nurul 12 angka 3 dan angka 4, saldo normal itu berlaku ketika akun itu bertambah. Contoh, kas kalau bertambah berarti di debit karena saldo normalnya di debit, seperti itu. Harus terbiasa, ya. Kemudian ada pertanyaan untuk kamu kecuali untuk AK1 karena AK1 sudah ngerjakan sebelumnya. Untuk AK2, AK3, AK4 kelompok akun 7 ini di sini nggak ada. Dari 6 langsung 8. Pertanyaannya, kenapa tidak ada akun 7 di nomor akun perusahaan dagang ini? Itu silakan dicari jawabannya. Silakan dicari analisisnya menurut bahasa kamu, langsung ditulis di buku folio kamu, kemudian nanti dijadikan satu dengan tugas berikutnya. Oke, saya rasa itu. Kemudian ini adalah neraca saldo untuk UD Buana. Kemudian kita lanjut. Nah, di saldo awal ini atau trial balance, ya, trial balance itu saldo awal neraca saldo UD Buana. Kamu bisa cek ulang apakah benar angka 1.279.850.000 ini sama dengan yang di kolom debit kredit. Pastikan balance, ya. Bisa kamu hitung ulang dari kelompok debit, kamu jumlah semua. Karena nanti ini memastikan pekerjaan kamu berikutnya tidak ada kesalahan. Kemudian kita lanjut ke daftar customer dan supplier. Daftar customer ini adalah daftar pelanggan. Artinya kalau pelanggan kaitannya dengan piutang dagang atau account receivable. Jadi kalau kamu mau ngecek ini balance atau enggak, daftar saldo piutang, maka kamu cek ini angka 85.800 sama enggak dengan yang di sini. Account receivable 85.800. Oh, sama. Harus sama. Kalau nanti tidak sama, maka dipastikan soal ini salah. Kemudian daftar supplier. Supplier ini adalah pemasok, maka artinya ini berkaitan dengan utang dagang atau account payable. Kamu bisa cek angka yang di sini, angka di sini 69.300 apakah sama dengan di saldo awal? Di trial balance account payable 69.300 sama. Kemudian terakhir ada daftar persediaan barang dagang atau merchandise inventory dengan total 520 juta. Kamu bisa cek di sini di saldo awal apakah benar atau tidak. Begitu. Oke. Sudah selesai? Nah, kalau sudah selesai maka cukup. Berarti kita sudah mulai mengenal bagaimana tipe perusahaan dagang dan bagaimana nanti kita akan bekerja untuk siklus akuntansi perusahaan dagang. Kaitannya dengan itu, maka kita juga harus terbiasa dengan job sheet-nya. Kita coba cek ya, job sheet-nya yang sudah kamu print. Ingat, yang belum ngeprint dan belum menyerahkan saya tunggu masih, karena ini juga masih termasuk dalam penilaian. Yang tidak mengumpulkan berarti nilainya juga berkurang. Begitu. Kita cek. Nah, ini yang kamu print kemarin. Jadi sesuai dengan instruksinya kita akan melakukan input jurnal. Maka jurnal-jurnalnya ini bentuknya yang sudah kamu print. Pada purchase journal atau jurnal pembelian, ada sales journal atau jurnal penjualan, ada general journal atau jurnal umum, ya. Coba saya review sebentar sedikit saja. Purchase journal intinya adalah semua transaksi pembelian secara kredit maka masuk ke transaksi ke jurnal purchase journal atau jurnal pembelian. Begitu juga dengan sales journal atau jurnal penjualan, maka semua transaksi penjualan yang terjadi secara kredit maka masuknya ke jurnal penjualan atau sales journal, ya. Begitu.
Berarti kalau yang secara tunai kemana, Bu? Secara tunai maka masuk ke sini. Contoh, penjualan secara tunai. Kalau kita jual secara tunai, maka kita terima uang atau keluarkan uang? Otomatis kita akan terima uang. Kalau kita terima uang, maka masuknya ke cash receipt journal atau jurnal penerimaan kas. Begitu juga dengan pembelian. Kalau pembeliannya secara tunai, kalau kita beli maka kita otomatis mengeluarkan uang. Kalau mengeluarkan uang maka masuknya ke jurnal kas keluar atau cash payment journal, ya. Jadi begitu. Jadi semua transaksi yang mengeluarkan uang, entah itu beli kredit, beli mobil, beli tisu atau beli segala macam kok tunai, maka masuk ke cash payment journal. Kalau semua transaksi kok kita terima uang, maka masuknya ke cash receipt journal. Terus kalau ada transaksi yang tidak bisa dicatat ke 4 jurnal khusus ini, purchase journal, sales journal, cash receipt journal, cash payment journal, maka semua transaksi yang tidak bisa dicatat ke 4 jurnal khusus, kamu bisa nyatatnya ke general journal atau jurnal umum. Jadi jurnal umum ini atau general journal ini digunakan untuk mencatat semua transaksi yang tidak bisa dicatat ke jurnal khusus. Terakhir ada petty cash. Jadi semua transaksi yang menggunakan petty cash kamu catatnya di jurnal petty cash. Tapi ingat, dilihat lagi sistemnya, dananya tetap atau tidak tetap. Kalau dananya tidak tetap, maka otomatis jurnal ini akan terisi. Tapi kalau menggunakan sistem dana tetap, maka jurnal ini tidak akan terisi. Karena udah Buana menggunakan sistem dana tidak tetap, maka otomatis nanti kalau ada transaksi yang berkaitan dengan petty cash, kamu langsung bisa catat ke jurnal petty cash. Terakhir ada inventory card. Ya, inventory card ini adalah kartu persediaan. Kamu sudah pelajari di akuntansi keuangan. Ini akan membantu kamu melakukan perhitungan terkait persediaan, nilai harga pokok penjualan dari masing-masing transaksi. Jadi nanti acuannya kalau ada transaksi yang berhubungan dengan persediaan, maka otomatis masuk ke sini. Begitu. Secara umum penjelasan awal seperti itu. Bu Nurul minta kamu di pertemuan kali ini silahkan coba kerjakan, coba masukkan jurnal, buat jurnalnya dokumen transaksi 1 sampai dengan 10. Ya, waktunya tidak lama, hanya dalam waktu 1 kali pertemuan, maka pertemuan berikutnya sudah harus diserahkan dokumen 1 sampai 10. Jadi silakan dimasukkan dokumen 1 sampai 10 ke dalam jurnal yang sudah kamu print out itu di job sheet-nya. Silakan dicoba kerjakan menggunakan pensil saja, nggak apa-apa. Kasih nama di setiap halaman dan kelas dan nomor absen. Kalau tidak ada nama di setiap halaman, maka tidak saya terima. Maka untuk kelas 12 AK1 tugasnya cukup melakukan pencatatan jurnal untuk transaksi nomor 1 sampai dengan 10 di job sheet-nya. Silakan hasilnya kamu foto, kemudian kamu masukkan ke serahkan tugas di Google Classroom. Tapi untuk kelas 12 AK2 sampai AK4 ketambahan dengan yang tadi pertanyaan saya, kenapa angka kelompok 7 tidak ada di daftar akun perusahaan dagang yang sedang kita bahas itu. Saya rasa cukup itu. Kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Sampai jumpa. Semoga selalu semangat, sehat selalu untuk kamu dan keluarga. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.